bekerja sama ya untuk melakukan sebuah perubahan ya. Ini boleh disebut juga sebagai perlawanan lah sebetulnya ya. Nah, beberapa 1 bulan ini sedih sekali karena tragedi ini yang terjadi di Nias itu ya. Buat saya ini pukulan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana seorang perempuan dengan ibu dengan 4 anak yang tidak mempunyai dokumen yang sehingga dia bisa dibantu oleh negara, dia tidak menjadi subjek karena tidak ada dokumennya gitu ya. Dan dengan suami yang kehilangan atau tidak berpenghasilan harus mengalami tidak bisa makan selama beberapa waktu. Ini betul-betul sangat menohok gitu. Bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai masyarakat membiarkan ini terjadi gitu. Kenapa ini bisa terjadi di saat ini gitu. Ya. Dan tentu saja kita bisa memahami bagaimana depresi dan betapa beratnya apa yang dia alami sehingga dia karena mungkin juga tidak tega melihat anak-anaknya harus mati kelaparan di mukanya, maka dia membunuh anak-anaknya dan berusaha membunuh dirinya sendiri. Bagi saya ini suatu alarm yang sangat kuat. Bagaimana kita tidak membiarkan ini terjadi lagi. Ya. Kita lihat justru sekarang ini di era pandemi ini, bagaimana perempuan itu di era pandemi ini dihimpit oleh berbagai permasalahan. Bukan hanya masalah kesehatan, kalau ada yang sakit atau kena COVID, tapi ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan akses. Lalu secara politik dia tidak punya aksesnya, sehingga tidak ada perlindungan. Bagaimana psikologi kesehatan mentalnya, dan kita lihat satu lagi bagaimana seorang suami membunuh istrinya di era pandemi ini. Dan kemudian aspek sosial budaya, patriarki yang masih kuat, tatanan patriarki, dan keseluruhannya juga sebetulnya lingkungan yang melingkupnya. Pandemi ini menyadarkan kita bagaimana kita telah, kebudayaan kita, cara hidup kita telah merusak seluruh tatanan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, perempuan dalam hal ini, sekarang saya menyoroti pandemi ya. Nanti saya ingin bertanya pada Mbak Su, bagaimana EJK ini berhadapan dengan yang namanya pandemi. Menurut saya pandemi ini semakin menyadarkan kerentanan posisi perempuan. Mengapa begitu? Karena saat ini ruang publik dan ruang privat jadi satu. Kita semua ada di ruang masing-masing. Kalau dulu memang ada domestikasi perempuan di rumah saja, walaupun banyak melawan. Tetapi kemudian ketika patriarki itu normanya masih ada, masih kuat bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas rumah, harus bertanggung jawab pendidikan anak. Dan ketika suami itu kemudian sama sekali tinggal di rumah, gitu ya, maka perempuan kehilangan ruang untuk dirinya sendiri sebetulnya, karena dia harus mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus sekolahnya, dan juga kehilangan kemandiriannya karena tidak ada uang yang bisa dibelanjakan, gitu ya. Jadi akses yang terbatas, akses ekonomi, sosial, politik, lalu minimnya perlindungan. Kita baru sadar betapa minimnya perlindungan itu, sehingga ada seorang ibu dengan anak-anak bisa mati karena kelaparan, gitu ya. Artinya tidak bisa makan. Nah, ini pandemi ini sebetulnya harusnya membuka mata kita dan mengatakan bahwa kita harus berubah. Ini sudah tidak boleh lagi, tidak boleh. Kita harus marah betul, dan Anda seperti kata Mbak Su, melawan ya. Tapi melawan dengan cara bagaimana gitu ya. Nah, kita ada banyak cara sebetulnya kita untuk melawan ini. Kok saya freeze, nggak bisa turun nih. Tunggu, saya usahakan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya menurut saya saat ini kita hidup di dunia yang berjejaring. Bagaimana kita membuat jejaring pengaman agar tidak terjadi lagi seperti itu. Jejaring bukan saja pengaman tapi juga pendukung. Orang-orang yang betul-betul bisa memfasilitasi perempuan, dan secara tadi seperti kata Mbak Nana, jejaring solidaritas. Gitu. Nah, untuk itu semua pemangku kepentingan harus ikut bersama-sama. Kita hidup di kota. Kadang-kadang kita lupa pada teman-teman perempuan yang ada di kampung.
Ya, kita merasa kita sudah nyaman, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana gitu ya. Lalu bagaimana kita bekerja dengan teman-teman di desa, pemimpin-pemimpin informal seperti pemimpin agama, seperti bagaimana posisi Pak Kiai Hussein tadi luar biasa Muhammad yang bisa membuat gerakan di pesantren dan membuat lahirnya pe pe apa ya, pemimpin-pemimpin baru yang berperspektif sangat-sangat humanis dan berkesetaraan ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan lingkungan kita, tempat tinggal kita sendiri, RT, RW, dengan komunitas kita, dengan komunitas-komunitas kecil di dalam lingkungan kita, juga dengan negara gitu ya. Nah, kita kemudian bekerja sama mencari solusinya. Solusi sosial, solusi aksesnya, hak politik, termasuk yang tidak terdokumentasikan ya. Kita semua di sini punya KTP gitu ya, tapi kita menjadi ternyata banyak juga yang tidak punya surat-surat gitu ya, yang terpinggirkan, yang terlupakan. Dan itu semua ada tempatnya ya tadi seni, sastra, dan fashion. Menurut Mbak Nana tadi sebagai arena atau sebagai ruang ya. Seni termasuk seni kriya, seni apapun ya, musik, teater, sastra, fashion, film, video, berpotensi menjadi ruang tadi ekspresi kalau menurut Isaka Banu untuk mengartikulasi urgensinya perubahan gitu. Tadi disebutkan bagaimana teman-teman kita penulis-penulis masa lalu juga mengartikulasikan urgensi walaupun mereka belum bisa membayangkan gimana mengubahnya gitu. Jadi mereka baru berteriak sebetulnya. Berteriak dan menunjukkan betapa perempuan telah menjadi korban gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya ada lagi yang mengartikulasi bagaimana selanjutnya gitu, penulis-penulis selanjutnya. Lalu tadi Mbak Nana juga mengatakan bagaimana seni itu berguna untuk pemulihan, untuk menyembuhkan. Menyembuhkan tadi tubuh, raga, jiwa ya. Bahkan melalui fashion yang tadinya bisa mengungkung, bisa membebaskan gitu ya. Lalu bagaimana seni, karena seni itu mengolah semua rasa, semua indera kita gitu ya. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana menjadi si tokoh. Bagaimana kita mengalami menjadi tokoh perempuan yang mengalami hal-hal semacam ini. Laki-laki yang membacanya bisa merasakannya, atau kita bisa merasakan menjadi tokoh-tokoh lainnya. Jadi bisa membangun empati, solidaritas, dan sekaligus menggugat patriarki. Kalau menurut bahasanya Mbak Subaidah melawan gitu ya. Lalu bagaimana melalui seni juga dengan istilahnya Mbak Nana, membebaskan imajinasi kita. Karena seni bisa keluar ke sama sekali membangun imajinasi. Silakan kita baca karya-karyanya Mas Isaka Banu, juga punya Mbak Subaidah. Bisa membebaskan, keluar, lalu membuat alternatif. Mengimajinasi sesuatu yang mungkin belum ada. Gitu ya. Lalu seperti kata Pak Kiai tadi, seni bisa dipakai sebagai sarana literasi budaya. Memahami, reinterpretasi lagi teks-teks lama, membaca lagi, melihat lagi gitu ya, menginterpretasi tatanan yang ada. Lalu yang penting saat ini adalah seni menggali kembali khasanah budaya, kearifan lokal kita. Memang tidak semua budaya yang ada ini berkeadilan gender atau berwawasan gender, tapi kita bisa memilih kearifan-kearifan untuk membangun identitas budaya kita sendiri yang berbasis pada budaya lokal tapi yang manusiawi, berkesetaraan, anti kekerasan gitu ya. Tadi dari Pak Kiai tadi penceritaan kembali perempuan-perempuan panutan dalam teks lama, teks klasik itu perlu terus disiarkan gitu ya. Saya kok baru dengar sekarang, saya terlambat sekali mendengar cerita itu gitu ya. Tetapi bagaimana ini terus disampaikan, dituliskan kembali oleh Istana Banu, oleh Subaidah gitu nanti dalam puisi-puisinya ya. Sudah diceritakan oleh Pak Husin, sekarang disampaikan lagi dengan puisi-puisi dan berbagai macam video dan sebagainya. Nah, ruang digital ini saat ini membuka sekali peluang akses lokal global. Karya video
teman-teman di kampung bisa dilihat sampai ke New York, sampai ke London gitu ya, diterjemahkan gitu. Dan saat ini, justru pada saat pandemi ini, energi kreatif masyarakat kita itu justru luar biasa sekali. Saya sering mengikuti menjadi juri yang mengharapkan dapat 300 untuk memilih jadi 100, tiba-tiba dapat 1.300 gitu ya. Sehingga jurinya menjadi kesulitan gitu ya untuk menangani. Karena masyarakat kita punya energi kreatif yang besar. Dan ini bagaimana mengarahkannya ke arah yang benar gitu, yang ke arah perubahan yang kita inginkan. Dan tadi sudah dikatakan oleh Mbak Nana, saat ini peluang kerja kolektif tadi juga oleh Mas Saka mau membuat novel bekerja sama dengan perempuan. Saat ini peluang kerja kolektif antar seniman itu luar biasa. Dan saya selama ini memakai konsep lumbung budaya. Kita sedang membangun lumbung budaya. Lumbung itu dulu isinya makanan. Saat ini kita membangun lumbung yang bukan makanan tetapi budaya. Budaya yang berperspektif perempuan, kita koleksi, kita himpun kembali, kita kumpulkan. Dan dengan cara apa? Dengan cara tadi relawan seperti kata, lalu mengorganisasi, membangun dari bottom up, bukan top down, lalu berjejaring. Ini semua kerja-kerja lumbung ya, kerja-kerja gotong royong yang harus dipakai nanti untuk siapa lumbung ini? Untuk kita semua. Kita semua bisa hidup dari si lumbung itu. Bukan hidup secara rohani karena sastra itu menguatkan kita seperti kata Mbak Zubaida, tapi juga bagaimana dia menjadi bisa menghidupi perempuan-perempuan, menghidupi teman-teman yang tidak bisa makan itu dan teman-teman yang tidak punya akses. Nah, tadi Mbak Nana mengatakan bagaimana pundi-pundi perempuan itu sudah sangat berhasil bisa dipakai dan seni, sastra, fashion itu bisa dipakai untuk membangun dukungan bagi pundi perempuan seperti yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi ya. Nah ini kemudian terakhir tadi Pak Isaka mengatakan bagaimana sastra dan seni bisa mendokumentasi zamannya. Suara dan posisi perempuan yang sangat penting kita dokumentasikan karena ini menjadi bagian dari lumbung kita. Kita ingin tahu sudah sejauh mana dan siapa saja dulu. Itu bagian dari kekayaan kita semua. Terakhir, maaf ini masih macet lagi. Nah, bagaimana kita? Pendekatan apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan pendekatan mereplikasi model-model yang bagus yang sudah ada. Lalu melakukannya dengan jejaring dan membuatnya menjadi suatu sistem gitu. Misalnya, bagaimanapun di perempuan itu bisa ada bukan hanya di Mbak Nana dan bukan hanya 2 miliar gitu ya. Tetapi kita membuat pundi perempuan di berbagai wilayah gitu ya. Sehingga kita bisa jaringan pundi perempuan yang bisa sampai berapa banyak gitu ya. Bukan hanya jumlahnya tetapi kekuatannya, kebersamaannya kita replikasikan gitu ya. Nah, kita bisa bekerja sama dengan berbagai macam jejaring yang ada. Saya saat ini sangat terbantu, saya sangat terkuatkan ketika saya mengalami depresi mental akibat politik identitas ya yang selama ini menggerus kehidupan budaya kita gitu ya. Saya sangat dikuatkan oleh jejaring kampung. Budaya kampung, teman-teman jaringan Kampung Nusantara, jaringan Kampung Bekasi gitu ya. Dan bagaimana kita bekerja sama dengan jejaring itu gitu ya. Antara jejaring perempuan, gerakan perempuan, jejaring kampung. Lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi semua potensi dan juga hambatan di setiap ruang, di setiap wilayah, di setiap kampung, di setiap wilayah kita. Sehingga kita tidak bisa membiarkan satu perempuan ibu yang kelaparan gitu ya. Karena kita bisa tahu kita punya gitu pengamannya gitu ya. Lalu kita punya EJK. Ini saya ingin minta Ibu Zubaida bercerita lebih banyak tentang Empu ini jaringan EJK ini ya. Bagaimana dia bisa menjadi model pendidikan perempuan alternatif. Bukan hanya EJK saja, kita punya sekolah Boebo, yang Eyang di Ledokombo, kita punya sekolah lain. Nah itu kita himpun. Kita tidak bisa punya satu karena kita sangat beragam. Di
di setiap wilayah, mungkin di Aceh perlu model seperti EJK, Aceh dan jejaringnya. Mungkin di Jawa Timur cocok seperti Mbak Cici lakukan. Mungkin di Papua lain lagi gitu ya. Kita harus banyak punya kosakata tentang model-model gerakan perempuan yang berbasis kekuatan lokal dan juga mempunyai keragaman sesuai dengan konteks dan kondisi keragaman kita ya. Dan bagaimana kita mengintensifikasi jejaring perempuan profesional kota dan desa dan kampung. Ini sudah dilakukan oleh Mbak Zubaidah. Jadi karena itu saya perlu dengar lagi ceritanya, terutama ketika pandemi ini, Mbak Zubaidah. Gitu, apa yang dirasakan dan kemudian coba diatasi oleh EJK dan teman-teman. Saya kira saya menghimpunnya sampai di sini dulu. Nah, nanti silakan tanya jawab karena sudah cukup lama waktunya. Terima kasih Mbak Zubaidah. Terima kasih banyak Mbak Mel, luar biasa sekali ya. Aduh, tepat dari awal kita menjelajah soal bagaimana Mbak Nana mengembangkan konteks tadi sampai kemudian ditutup oleh Mbak Mel, bagaimana peran jejaring itu untuk perubahan, kemudian bagaimana menghimpunnya, kemudian tidak sekedar sebuah perlawanan, tapi kemudian bagaimana membangun kehidupan begitu ya Mbak ya. Saya kira menarik sekali kata-kata kunci yang bisa menjadi pegangan kita untuk diskusi lanjut. Sebelum diskusi sedikit dari saya tentang EJK itu. Jadi Empu Jalin Karsa ini sebuah teras mode yang dikembangkan untuk sebagai jalan menuju hijau. Jadi dalam hal bukan berarti serta-merta langsung semua pewarna alam, tapi kemudian tetap memperkuat para pengrajin yang saat ini juga masih berkutat dalam karya-karya yang belum ramah lingkungan. Jadi prosesnya tidak serta-merta, tapi pendekatan. Kalau bicara pendidikan, kita belajar sebenarnya dari para pengrajin. Jadi banyak hal yang bisa diangkat dari nilai-nilai yang sedang mereka hidupkan. Nah, EJK itu lahir sebagai alternatif dalam perjuangkan kedaulatan tubuh perempuan dan keberagaman. Nah, sebuah respon atas tingginya kasus-kasus kekerasan, kemudian tingginya angka kemiskinan di berbagai wilayah, stigma atas tubuh perempuan yang mengalami kekerasan, sudah mengalami kekerasan mendapat stigma, dan kemudian berlapis lagi kekerasan atas itu. Nah, terutama kekerasan seksual. Jadi EJK bagian dalam kerja-kerja kerelawanan yang memang berbagi untuk menguatkan. Nah, EJK itu adalah Empu Jalin Karsa. Jalin Karsa, jadi tujuannya memang untuk menjalin seluruh kekuatan, baik itu di akar rumput, baik itu lintas sektor, lintas disiplin, lintas daya perempuan. Nah, ini yang sedang coba dibangun oleh EJK. Dalam setiap perjuangannya, EJK selalu mendukung apa yang sudah ada. Misalnya ada pundi perempuan. Jadi EJK tidak membangun lagi pundi-pundi yang lain, tapi kemudian menguatkan pundi yang sudah ada. Nah, dari kerja-kerja yang dilakukan oleh EJK, donasi dari yang terkumpul itu disumbangkan ke kerja-kerja penguatan dan perlindungan perempuan melalui pundi perempuan sendiri. Nah, dulu karya sastra saya dalam bentuk buku puisi, hasil penjualannya juga diserahkan ke pundi perempuan, dan sebagiannya pada masa itu disumbangkan untuk pemulihan ekonomi perempuan korban konflik melalui Yayasan Pasca. Jadi dua wilayah, Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, ketika itu kita membangun untuk bibit bagi perempuan petani. Nah, kemudian sampai pada masa memanen. Nah, ketika itu sudah berkembang, namun dihadang oleh hujan besar, dan itu juga salah satu tantangan kemudian. Jadi kerja-kerja kerelawanan, kerja-kerja saling menguatkan, kemudian lintas generasi juga itu dilakukan oleh buku-buku dari yang saya lahirkan pada tahun 2012 itu. Nah, kemudian saya mengembangkan kreativitas itu dalam bentuk fashion, karena juga fashion saya di situ. Sebagian hasilnya memang didonasikan, sebagian laginya untuk mendukung para pengrajin perempuan yang selama ini menyanggah alam, yang kerjanya melindungi, kemudian memproduksi sebenarnya pengetahuan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi itu tidak diketengahkan menjadi sebuah bagian dari gerakan.
Jadi EJK mencoba mencatat sejarah perempuan melalui karya seni tradisi mereka, melalui tenun, melalui batik, dan beragam pewarna alam. Kemudian karya-karya itu disematkan dalam bentuk berbagai macam mode baju. Nah, mode baju itu juga ada filosofinya, lahir kemudian kemarin kita bicara tentang nuansa kemben balutan mukini yang diluncurkan di Kekini Ruang Bersama dengan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan. Kemudian kita berlanjut melakukan penggalangan dana pada Hari Perdamaian Internasional bersama Yayasan bersama Indonesia untuk Kemanusiaan. Nah, terkumpul dana yang kemudian kita sumbangkan untuk perempuan yang mengalami kekerasan di masa pandemi. Jadi itu salah satu yang dilakukan oleh EJK di masa pandemi ini. Selain itu, bagaimana memproduksi masker-masker gratis yang tersebar bekerjasama dengan teman-teman Sekartawung. Kemudian saya juga bagian dari Empu ketika itu yang juga mendukung bagaimana masker-masker donasi itu tidak hanya untuk para kelompok rentan, ada belasan ribu yang juga kita kumpulkan, tapi juga yang paling penting bagaimana puskesmas di wilayah terpencil itu terakomodir kebutuhannya. Di mana ketika itu puskesmas itu tidak terjamah. Nah, disitulah kerja yang dilakukan oleh saya bersama teman-teman. Nah, saya memproduksinya, kebetulan tanggung jawabnya di situ. Itu kira-kira yang dilakukan oleh EJK sepanjang COVID ini. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain juga bagian dari jalinan-jalinan daya dan juga kerja bersama untuk perubahan dan pemulihan. Masih banyak sebenarnya yang harus kita lakukan dalam soal pendidikan seperti yang disampaikan Mbak Mel, itu menarik sekali. Bagaimana tantangan kita hari ini, kasus yang disampaikan Mbak Mel itu juga tertampar gitu ya, kita yang masih saja hari ini persoalan kemiskinan yang berdampak lebih tinggi terhadap perempuan dan anak. Jadi perjuangannya memang masih panjang, tapi kita mencoba menghimpun itu dengan kerja berjejaring. Saya mendukung kerja IKA melalui karya-karya saya mendukung juga kerja-kerja teman-teman yang ada di Aceh melalui karya-karya. Jadi kemarin saya juga bersama RPUK, kemudian LBH Apik Aceh dan Yayasan Indonesia, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, kita memperkuat kelompok muda sebagai aktor perdamaian dan juga kelompok perempuan penyintas menjadikan penulisan kreatif sebagai katarsis. Kebetulan saya di situ yang mendampingi sekaligus menjadi editor untuk buku tersebut. Dan ini menjadi bukan kesembuhan total ya, tapi ini menjadi alat salah satu pulih bagi perempuan penyintas ketika itu. Itu yang itu sudah diterbitkan pada peringatan Hari Perdamaian pada Hari Perdamaian Aceh 15 Agustus 2020 lalu. Jadi itu kira-kira yang dikerjakan oleh EJK dan Pulang atau Building Abode in Paradise itu kira-kira yang dilakukan oleh karya-karya saya bekerja sama dengan teman-teman berjejaring. Itu kira-kira Mbak Mel. Oke, ya mungkin ada closing statement barangkali ya, yang mungkin apa yang menjadi kata kunci bagi kita untuk menjalin jejaring tadi Mbak Mel. Ya, jadi saya kira kalau sudah jelas ya, kita semua yang ada di sini punya kepentingan dan punya komitmen untuk melakukan itu. Dan masing-masing punya caranya sendiri-sendiri ya. Tiap orang dengan semua apa yang bisa dilakukan. Ada yang bisa menulis, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa seperti Pak Kiai mengajar di pesantren, dan apa saja. Posisi yang paling terkecil, bahkan untuk memperhatikan tetangga, sebagai tetangga saja kita sudah punya perannya. Jadi kita lakukan semuanya, kita himpun bersama, dan kita saling memang harus ada komunikasi, saling berjejaring, menguatkan satu sama lain, dan saya yakin dengan itu kita bisa membuat perubahan yang signifikan.
Baik, terima kasih Mbak Mel.